Kisah perjuangan Yeo masih terus berlanjut dan sekarang ini ia sedang berfokus pada tahap pembangunan zona super aman untuk memperkuat wilayah zona barat daya agar bisa bertahan dari ancaman yang datang dari luar zona. Namun proses pembangunan yang ia lakukan tidak terlalu berjalan dengan mulus karena di tengah-tengah prosesnya mulai bermunculan masalah-masalah yang berada di luar prediksinya. Lalu bagaimanakah ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung Lego. Setelah mendapatkan laporan dari Kapten Android yang dipekerjakan di kota Kaege, Yeo tanpa basa-basi langsung capcus terbang menuju ke sana dengan menggunakan jet tempur super cepatnya. Selama perjalanan menuju kota Kaege, Yeo juga sempat merasa heran, kok bisa-bisanya Nana yang kerap kali melakukan pekerjaan bagus dan sangat rajin, secara tiba-tiba malah melakukan pemberontakan. Dari laporan yang disampaikan oleh si Kapten Android, Yeo telah mendapati beberapa hal yang diantaranya adalah Nana melakukan pemberontakan kini sudah mengambil alih pertahanan kota Kaege. Sama halnya dengan tim pasukan Android yang juga sudah dikendalikan olehnya. Namun sebelum mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik, tiba-tiba saja panggilan terputus. Yeo tidak menyangka pada saat-saat kritis yang mengharuskannya membangun zona super aman secepat mungkin malah terjadi masalah seperti ini. Oleh karena itulah sebelum masalahnya membesar, ia harus menuntaskan masalah yang dibuat oleh Nana. Ketika Yeo hampir tiba di kota Kaege yang sudah mulai terlihat dari arah kejauhan, sistem pertahanan yang dipasang di kota tersebut pun aktif. Sistem pertahanan tersebut mendeteksi apabila Yeo merupakan musuh yang harus dibasmi. Dan selanjutnya puluhan misil udara pun dilepaskan. Itu semua mengarah langsung dan menargetkan Yeo yang terbang di udara. Namun tentu saja dengan menggunakan skill dari akun pilot, Yeo berhasil menghindari serangan misil-misil tersebut dengan melakukan manuver indah di udara. Yeo tidak menyangka jika sistem pertahanan kota yang seharusnya mengenalinya sebagai pemilik malah menganggapnya sebagai musuh. Tapi Yeo merasa sangat puas karena daya tembak dari pertahanan udara kota tersebut ternyata mantap sekali. Dan bahkan masih ada sistem pertahanan kedua, di mana jumlah dari misil udara yang terbang ke arah Yeo jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Yeo yakin dengan sistem pertahanan udara sekuat ini pasti itu sudah cukup untuk memberikan pukulan fatal kepada monster-monster udara yang mencoba menyerang kota Kaege di masa mendatang. Dan untuk menghindari pertahanan kota, kali ini Yeo keluar dari pesawat jetnya dan beralih ke akun Crazy Mouse. Ia menggunakan kemampuan Crazy Mouse Master of Engineer untuk membuat misil-misil tersebut meledak terlebih dahulu sebelum menyentuhnya, dan melewatinya dengan menggunakan Demon Wing, lalu bergerak dengan whoosh-whoosh menuju kota Kaege. Hingga akhirnya Yeo pun tiba di kota Kaege yang namanya kini sudah diubah menjadi zona aman barat daya kedua. Sekali lagi Yeo dibuat takjub dengan arsitektur baru kota ini. Baginya itu sangat sempurna, di mana preferensi dan estetika pribadi Nana sudah tercampur di dalamnya, sehingga kota tersebut menjadi kaya akan elemen-elemen mekanik, membuat Yeo harus memuji pekerjaan yang telah dilakukan oleh Nana. Tak berselang lama setelah mendaratkan kakinya di sana, kembali muncul sistem pertahanan yang lainnya. Dan kali ini merupakan sistem pertahanan darat yang diisi oleh kelompok Android yang akan menghabisi Yeo yang telah memasuki teritori wilayah zona aman. Selain itu, Yeo juga dianggap sebagai target pembunuhan nomor 1. Dia menjadi ancaman yang paling berbahaya. Dan dari sini, Yeo juga menyadari apabila para kelompok Android ini sudah dikendalikan oleh Nana. Dan bahkan levelnya pun sudah meningkat daripada sebelumnya. Ditargetkan sebagai ancaman, Yeo sama sekali tidak ngeri. Justru dengan ini, ia malah bisa sekalian menguji seberapa kuatkah para android ini. Yeo selanjutnya beralih ke mode api gelap Raja Qian, dan dengan pergerakannya yang luwes, ia menghindari rangkaian serangan yang dilepaskan oleh android tersebut. Sesaat setelah merasakan sensasi dari pertarungan dengan mereka, Yeo kini mendapati jika kekuatan serta kecepatan mereka kini sudah meningkat dengan pesat bila dibandingkan sebelum Yeo menyerahkan kelompok android ini kepada Nana. Lagi-lagi Yeo kembali memuji Nana yang sudah melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Pikir Yeo, lantas sebenarnya apakah yang sudah terjadi kepada Nana yang penurut dan pekerja keras malah berubah menjadi Nana yang melakukan aksi pemberontakan? Setelah dirasa cukup bermain-mainnya, Yeo kembali beralih ke akun Crazy Mouse. Ia juga langsung menggunakan skill Mechanical Control untuk membuat kelompok Android tersebut tertidur dan berhenti melakukan serangan. Bersama dengan itu, Waze merasakan adanya gelombang frekuensi milik si Kapten Android yang berasal dari bawah tanah. Menurutnya si Kapten Android ini masih belum sepenuhnya dikendalikan. Oleh karena itulah, tanpa memakan banyak waktu, Yeo bersama dengan Waze langsung pergi ke sana untuk mencari tahu kebenaran dari permasalahan yang kini terjadi. Scene kemudian bergeser ke ruang laboratorium bawah tanah, di mana kita akan diperlihatkan dengan si Kapten Android yang tidak bisa bergerak karena tubuhnya kini sedang disekap dalam keadaan setengah hidup.
Di sini si Kapten Android tidak bisa berbicara secara mandiri dan ia harus menggunakan semacam alat komunikasi untuk bisa berbicara dengan Yeo. Ia juga menjelaskan, pada awalnya ia bermaksud untuk pergi bertemu dengan Yeo, akan tetapi sebelum itu semua terlaksana, para kelompok Android yang sudah dikendalikan oleh Nana menangkapnya terlebih dahulu. Si Android ini juga meminta kepada Yeo, masternya, untuk tidak menggunakan lebih banyak kekuatan untuk merubahnya seperti sedia kala. Karena bila melakukan itu, si Android khawatir energi yang ia simpan untuk mempertahankan beberapa gambar di dalam memorinya akan habis dan menyebabkan gagalnya daya pemrosesan gambar. Oleh karena itulah, daripada menolongnya, si Kapten Android meminta masternya untuk membaca memorinya dan melihat beberapa gambar yang telah ia simpan, sebab gambar-gambar tersebut bisa membantu Yeo menemukan kebenaran dari apa yang sudah terjadi kepada Nana. Bagi Waze, Android yang satu ini memiliki kesetiaan yang telah melampaui bentuk keberadaan manusia Android, karena ia lebih mementingkan untuk menyampaikan informasi kepada Yeo dengan menggunakan metode yang memaksa tubuhnya sendiri. Yeo sendiri sangat menghormati keputusan yang sudah dibuat oleh si Kapten Android. Ia juga berterima kasih karena sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Yeo selanjutnya menyentuh dahi Android tersebut untuk melihat gambar-gambar yang terdapat di dalam ingatannya. Dari gambar-gambar tersebut, Yeo melihat pada awalnya segalanya berjalan dengan normal, di mana para android mengikuti instruksi yang diberikan oleh Yeo. Dan di bawah kepemimpinan Nana, para android melakukan tahap rekonstruksi pembangunan zona aman barat daya kedua dengan semestinya. Sampai pada suatu ketika, para pekerja diharuskan untuk menambang beberapa material yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan, dan lokasi penambangan tersebut cukup jauh dari kota Kaige. Dan di saat itulah secara tiba-tiba muncul kabut tebal melayang yang mulai menutupi area pertambangan. Kabut-kabut tebal misterius tersebut juga menyebabkan perangkat-perangkat mekanik seperti robot Kuproy level rendah mengalami malfungsi, dan hanya kelompok android saja yang bisa bertahan. Untuk bisa mengetahui sabab musababnya, pada akhirnya bersama dengan Nana, para android melakukan penyelidikan dengan mengikuti arah dari mana kabut-kabut ini berasal. Sementara para manusia yang membantu tahap rekonstruksi dibiarkan menunggu di area pertambangan. Setelah mengikutinya dan berhasil menembus kabut, mereka semua kemudian terdampar di sebuah tempat yang sangat aneh. Tempat yang mereka kunjungi diisi dengan hutan-hutan yang lebat serta pegunungan berbukit yang terlihat begitu ciamik. Dan iya, tempat yang mereka kunjungi ini merupakan bagian dari wilayah tanah berkabut. Kalau kalian masih ingat teman-teman, setelah memasuki tanah berkabut, titik koordinat mereka juga menjadi kacau dan tak lagi bisa digunakan. Dan karena Nana tetap bersikeras untuk masuk wilayah tersebut semakin dalam untuk mencari tahu, pada akhirnya mereka meninggalkan satu robot di titik pintu masuk, membuatnya sebagai suar agar mereka tidak nyasar nantinya. Setelah melakukan eksplorasi masuk lebih dalam ke wilayah hutan, terlihatlah sebuah pemandangan mencengangkan di saat mereka menemui sebuah reruntuhan pesawat luar angkasa yang berukuran raksasa dan diduga kepunyaan alien. Pesawat tersebut nampaknya sudah jatuh dan berumur puluhan ribu tahun lamanya. Dan kemudian Nana meminta para android untuk tetap berada di luar, sementara ia sendiri akan memeriksa pesawat tersebut dan masuk ke dalamnya sendirian. Setelah menunggu cukup lama, pada akhirnya Nana pun keluar dari pesawat luar angkasa. Namun para android sadar terdapat adanya perubahan terhadap Nana setelah ia masuk ke dalam pesawat tersebut. Dan sejak saat itulah sikap Nana berubah menjadi lebih agresif dan kasar. Bahkan ia juga sering berbicara sendirian. Hingga akhirnya Nana jatuh di bawah kegilaan dan dia menyebut dirinya sendiri sebagai seorang ratu mekanik yang berasal dari planet lain. Selain itu, Nana tidak hanya mengambil alih otoritas zona aman kedua barat daya saja, namun ia juga mulai menerapkan metode paksa mengambil alih kendali tim kelompok android menjadi di bawah perintahnya. Ketika Yeo masih melihat gambar-gambar ingatan memori, tiba-tiba saja terjadi error. Sebelum kesadaran Kapten Android berhasil sepenuhnya diambil alih, ia meminta kepada Yeo untuk menyelamatkan Nana. Dan tak lama setelahnya, mata si Kapten Android yang berubah menjadi merah menunjukkan apabila ia sudah sepenuhnya dikendalikan. Ia mendeteksi Yeo sebagai target pembunuhan nomor 1 dan langsung melancarkan serangan mendadak ke arah Bang MC. Namun sebelum itu terjadi, Yeo dengan cepat menyentuh dahinya menggunakan kemampuan mechanical control untuk membuatnya tertidur. Yeo juga berterima kasih kepada si Kapten Android yang sudah menyimpan banyak informasi yang amat sangat diperlukan olehnya. Dan masalah Nana sudah pasti Yeo akan menyelamatkannya. Selanjutnya Waze kembali muncul untuk memberikan laporan. Ia menyampaikan bahwasannya setelah Waze memindai seluruh area zona aman kedua ini, ia sama sekali tidak bisa menemukan jejak Nana. Jadi kemungkinan besar sekarang Nana sedang berada di pesawat luar angkasa yang jauh di dalam tanah berkabut. Selain itu, Waze juga sudah menandai titik koordinat pintu masuk dataran berkabut yang lokasinya ia dapati melalui ingatan si Kapten Android. "Apakah kau ingin pergi, Master?" tanya Waze. Ya, kalau itu sih udah nggak usah ditanyain lagi. Mulai dari pesawat luar angkasa alien yang jatuh, ratu mekanik alien, dan pemberontakan Nana, itu semua ada hubungannya dengan tanah berkabut yang muncul secara tiba-tiba.
Meskipun Yin Huan sebelumnya pernah memperingatkan Yeo tentang kengerian dataran berkabut, namun untuk bisa mengetahui kebenarannya tidak ada jalan lain lagi bagi Bang MC saat ini selain masuk sendiri ke dalamnya. Singkat cerita, pada akhirnya Yeo kini telah tiba tepat di titik koordinat pintu masuk tanah berkabut yang diberikan oleh Hueis. Nampak terlihat banyak kabut-kabut tebal yang menutupi ruang lingkup pandangan seseorang di sekitar area. Selama perjalanan ke tempat ini, Yeo juga mencari-cari informasi yang terkait dengan tanah berkabut. Dikatakan bahwa pada awalnya tempat ini merupakan ruang acak dunia nyata yang melintasi dan bergabung dengan retakan dimensi khusus untuk membentuk suatu ruang yang tidak stabil dan di dalamnya memiliki aturan khusus. Ketika dimulainya era Earth Old Age di dunia ini, sebenarnya sudah terdapat banyak sekali celah dimensi yang terhubung ke bumi, dan itu adalah dungeon. Setidaknya tempat seperti dungeon itu memiliki aturan-aturan yang masuk akal dan jelas untuk diikuti oleh manusia. Sementara tanah berkabut ini sangat berbeda. Tidak hanya mengabaikan level saja, tetapi tempat ini juga menyembunyikan semua aturan khusus sehingga orang-orang yang masuk ke dalamnya tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Dan parahnya lagi, bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran dari aturan yang tidak diketahui ini, mereka akan dilenyapkan secara paksa. Yeo merasa seakan-akan terdapat tangan-tangan hitam yang mengendalikan tempat misterius tersebut. Jadi meskipun sempat terdengar desas-desus yang mengatakan adanya harta yang sangat langka dan itu tidak bisa ditemui di dalam dungeon pada umumnya di tanah berkabut, hampir tidak ada orang yang mau memasuki tempat yang dipenuhi oleh berbagai macam kumpulan dimensi yang saling bersatu padu ini. Dari gambar memori yang dilihat oleh Yeo sebelumnya menunjukkan apabila Nana dan yang lainnya sama sekali tidak melakukan pelanggaran aturan di tanah berkabut, sehingga Yeo tidak memiliki informasi apapun yang berhubungan dengan aturan khusus di tempat ini. Jadi mau tak mau, Yeo harus sangat berhati-hati ketika ia menginjakkan kaki di sana, karena jika tidak, terdapat kemungkinan ia akan langsung dimusnahkan karena melanggar aturan dan sistem rajanya juga tidak bisa menyelamatkannya. Ketika melangkahkan kaki masuk ke dalamnya, Yeo merasa ia seperti melangkah dan mendekatkan diri menuju kematian. Namun ia tidak mau berhenti sampai di sini saja. Karena bagaimanapun juga Yeo merasa seperti orang yang bertanggung jawab atas kenakalan anaknya yang melakukan pemberontakan. Dan sekarang ia hanya perlu membawa anaknya ini pulang ke rumah. Sesaat setelah masuk ke dalamnya, Yeo langsung dihadapkan dengan pemandangan yang sangat indah dari hutan-hutan lebat serta pegunungan yang tinggi. Di dunia Yeo, pemandangan semacam ini sih sudah nggak bisa ditemui lagi. Namun dari sini ia sadar kalau berbicara dan bernapas itu tidak melanggar aturan. Lantas akan seperti apa pantangan aturan di sini? Pikir Yeo yang mulai melangkah sambil melihat-lihat situasi di sekitarnya. Di sini Yeo sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang ia ambil. Di tengah kehati-hatiannya itulah, secara tiba-tiba dari bawah permukaan tanah muncul sebuah akar-akar logam yang menyerang. Namun dengan refleks yang sigap, Yeo berhasil menghindar sambil dirinya beralih ke mode api gelap Raja Qian. Iya, Yeo ini baru saja melanggar aturan yang tidak dijelaskan di tempat ini di saat ia mengambil langkah awal. Memberikan beberapa serangan, Yeo pun kembali dibuat tercengang di saat ia menyadari apabila beberapa serangan yang ia lepaskan sama sekali tidak bisa menyebabkan sedikit pun goresan kepada akar pohon logam ini. Dan sialnya lagi, setelah memberikan beberapa perlawanan, mulai kembali bermunculan akar-akar pohon logam yang lainnya. Apakah akar-akar ini muncul dikarenakan serangan balik yang aku berikan? Pikir Yeo, yang pada akhirnya berhenti melakukan serangan. Sebab ketika menghadapi keberadaan yang mampu mengabaikan level, tidak ada artinya melanjutkan serangan yang sama sekali tidak berguna. Dan jika Yeo ingin menuntaskan permainan ini, maka ia harus mengetahui aturan tempat ini terlebih dahulu. Setelah tubuhnya digerayangi oleh akar-akar logam, Yeo kemudian ditarik masuk menuju celah bumi yang membentuk jurang tak berdasar. Pada momen-momen tersebut sempat terlintas di pikirnya, kok bisa ya ia melanggar aturan padahal baru mengambil beberapa langkah saja. Sedangkan Nana dan tim Android sebelumnya bisa masuk jauh ke dalam tanah berkabut dengan aman. Lalu bagian manakah yang sudah aku lewatkan? Pikir Yeo sambil terus mengingat-ingat gambar memori yang sebelumnya ia lihat dari memori si Android. Dalam situasi tersebut satu hal yang pasti, jika Yeo sama sekali tidak mengambil tindakan maka ia akan benar-benar mati. Tidak. Bagaimana mungkin aku yang sudah mengalami banyak pertempuran akan mati hanya karena dibatasi oleh aturan seperti ini? Dan boom! Dari bawah permukaan tanah terjadilah sebuah ledakan cukup besar dan iya, ledakan tersebut berasal dari Bang MC, di mana ia kembali menampakkan dirinya di atas permukaan dan kali ini ia menggunakan armor berlapis baja yang dibentuk dari kotak rahasia Pandora. Nampak terlihat akar-akar logam juga kini sudah berhenti menargetkannya. Di sini Yeo juga merasa menyesal karena ia sudah berpikiran terlalu rumit dan terlalu berhati-hati sebelumnya. Padahal aturan tempat ini sudah sangat jelas dan bisa diketahui dari gambar memori sebelumnya. Alasan mengapa Nana dan para android bisa masuk ke dalam tanah berkabut tanpa melanggar aturan itu dikarenakan mereka semua bukan manusia, atau lebih tepatnya mereka bukanlah sebuah keberadaan yang tersusun dari unsur-unsur berbasis karbon.
Jadi di sini Yeo hanya perlu menggunakan kotak rahasia Pandora untuk sepenuhnya mengisolasi dan menutupi napas berbasis karbonnya. Dengan ini ia bisa melakukan penyamaran sebagai kehidupan mekanis dan terbebas dari aturan yang terdapat di tanah berkabut. Akar-akar logam yang kembali masuk ke dalam tanah juga semakin menunjukkan apabila ia kini sudah bisa bergerak dengan leluasa. Untungnya Yeo memiliki kekuatan yang bervariasi. Jika itu orang lain, menurut Yeo, mungkin sebuah pasukan besar yang masuk ke tempat ini juga akan musnah dengan cepat. Berbicara soal variasi kekuatan, di sini Yeo juga berpikir untuk membuka beberapa akun baru nantinya. Karena di masa depan pastinya akan ada kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu bisa ia tangani dengan akun-akun yang Yeo miliki saat ini. Melangkah lebih jauh masuk ke dalam tanah berkabut, Yeo kemudian mendapati semakin dalam ia pergi, lingkungan yang ia jamahi kini mengalami fenomena metalisasi. Tidak hanya pepohonan yang mengalami metalisasi, tetapi itu juga berlaku untuk tanah serta bebatuan yang bentuknya seperti logam. Yeo merasa sedang berada di sebuah peradaban mekanik yang dibangun oleh alien. Jika semua fenomena ini diciptakan oleh Nana, Yeo juga merasa sudah benar-benar meremehkan kemampuannya. Sampai pada akhirnya Yeo pun tiba di suatu lokasi dengan terlihatnya sebuah kapal luar angkasa berukuran raksasa yang sedang dalam tahap reparasi. Ada pula robot laba-laba di sekitar area dinding pesawat dengan jumlah yang cukup banyak di mana mereka bertugas sebagai kuproynya. Di saat itu pula para robot laba-laba mendeteksi Yeo sebagai musuh yang datang untuk melakukan invasi, mengharuskan robot-robot tersebut mengaktifkan mode mekanisme serangan. Para robot Kuproy selanjutnya bergabung menjadi satu dan beralih ke bentuk perwujudan robot mekanik laba-laba raksasa berlevel 180, menargetkan Yeo sebagai sasaran yang harus mereka habisi. Sementara itu Yeo sendiri menyuruh Nana untuk segera keluar dari pesawat, sebab Yeo menganggap jika robot laba-laba semacam ini hanyalah mainan yang takkan bisa menghentikannya. Sedikit mengabaikan si robot laba-laba yang padahal sudah siap baku hantam, Yeo mengatakan bahwa dirinya ingin Nana memberikan penjelasan terkait dengan kejadian pemberontakan yang dilakukan olehnya. Dan jika Nana patuh kepadanya, maka sebagai sosok yang berperan sebagai orang tua, Yeo akan memukulnya. Di tengah pembicaraan, dari arah belakang si robot laba-laba melepaskan serangan lengan tajamnya ke arah Yeo. Tapi di sini justru si laba-laba lah yang harus terkena damage ketika Yeo melakukan counter attack, membalikan serangannya dengan melepaskan tebasan menyilang, menyebabkan lengan si robot harus mengalami kerusakan. Saking wush-wushnya pergerakan Yeo, robot tersebut juga sempat kehilangan keberadaan Bang MC yang tiba-tiba saja luput dari hadapannya. "Apakah kau sedang mencari-cariku?" ungkap Yeo yang ternyata sudah berdiri dengan keren di atas punggung robot laba-laba raksasa. Setelah mendapati Yeo sudah berada di atas punggungnya, si robot kemudian melakukan gerakan berputar dan kembali menyerang dengan menggunakan lengan tajamnya. Namun sebelum serangan tersebut terdaratkan, Yeo kembali melepaskan beberapa tebasan menyilang. Dan kali ini serangan yang dikerahkan oleh Yeo menyebabkan si robot sekarat. Maka dengan ini sang mekanika alien laba-laba raksasa menakutkan level 180 bukan lagi ancaman besar bagi Bang MC kita, teman-teman. Bersama dengan itu Yeo pun mengatakan jika Nana keluar dari pesawat sekarang dan mau mengakui kesalahan yang sudah ia lakukan, maka Yeo akan memaafkannya. Namun jika Nana tidak memberikan tanggapan dan membuat Yeo harus mencarinya di dalam pesawat, maka Yeo akan memberikan hukuman lebih dari sekedar pukulan. Dan kemudian tak berselang lama pintu Palka pun terbuka, diikuti dengan terdengarnya sebuah suara yang terdengar mengerikan dari arah dalam yang tertawa serta mengatakan, "Sepertinya Anda tidak menyadari situasi saat ini, Tuan." "Oh, tidak, seharusnya kau kupanggil mantan pemilik." Dan ya, benar, dia adalah Nana yang akhirnya menunjukkan dirinya dengan perwujudan yang sesungguhnya. Ini merupakan bentuk dari sang ratu mekanik bintang M79 bernama Nevina, serta memiliki level yang sangat tinggi, yaitu 380. Gile lu. Sang ratu mekanik menegaskan bahwa hal yang paling ia benci ialah dipanggil dengan sebutan Nana oleh Yeo, sebab nama asli yang ia miliki adalah Nevina, sebuah nama yang akan memberikan teror kepada planet berbasis karbon ini. Nana selanjutnya menjelaskan bahwa dia merupakan sosok ratu mekanik yang berasal dari planet lain yang keberadaannya jauh dari bumi. Namun dia mendapatkan kesempatan kedua untuk dilahirkan ketika kesadarannya terpanggil di dalam tubuh yang diciptakan oleh Yeo. Nevina sendiri berasal dari bintang M79, namun ketika ia menjadi sosok penguasa di sana tanpa diduga-duga ia dikhianati oleh orang-orangnya sendiri sampai akhirnya berakhir dibunuh oleh mereka. Dan kemudian terlahir kembali di sini karena tidak punya pilihan untuk melawan sebab belum memiliki kekuatan yang cukup. Si ratu mekanik pun tunduk dan berperan menjadi salah satu bagian keluarga Yeo yang menuruti setiap perintahnya.
Selain itu, Nevina juga sempat mengirimkan beberapa pesawat luar angkasa yang canggih dan disebar ke beberapa alam semesta yang luas. Dan kapal raksasa yang jatuh ini merupakan salah satu miliknya yang tak pernah kembali ke planet asalnya. Ia tidak menyangka jika kapal miliknya yang satu ini malah terdampar di tanah berkabut yang misterius. Setelah Nevina kembali terlahir sebagai Nana, ia sudah lama menahan diri. Tapi sekarang setelah mendapatkan energi yang ia serap dari kapal tersebut, ia sudah semakin kuat. Memang untuk sekarang si Ratu Mekanik baru mendapatkan sebagian kekuatan dari kekuatan puncaknya di masa lalu. Namun dengan kekuatan yang sekarang, ia merasa itu sudah cukup untuk bisa membungkam Bang MC. Ia juga merasa sangat lega karena akhirnya mulai dari sekarang ia sudah terbebas dari permainan keluarga-keluargaan dengan Yeu. Setelah Nana selesai berbicara, Yeu pun menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak peduli dengan siapakah sosok asli yang selama ini bersembunyi di dalam tubuh Nana. Karena di mata Yeu, Nana akan tetap menjadi Nana, sosok yang merupakan bagian dari keluarga kecilnya. Dan lagi-lagi Yeu kembali menyuruh Nana untuk kembali ke sisinya dan meminta maaf secara tulus. Jika Nana melakukan itu, maka Yeu akan mengampuninya dan dia juga tidak akan menghukumnya. Nevina yang merasa kalau Yeu ini masih belum paham sebab ia masih berupaya untuk membawanya pulang pun mengatakan dulu ia mematuhi Yeu itu karena ia terlalu lemah, tapi sekarang ia merasa sudah lebih kuat dari Yeu. Dan sebagai orang yang lebih lemah, Yeu dianggap sudah tidak lagi layak untuk mengguruinya. Bersama dengan itu, si Ratu Mekanik melepaskan beberapa serangan beam yang juga memulai pertarungan di antara keduanya. Ketika Nevina terus melepaskan serangannya, di sini Yeu tidak memberikan serangan balik dan hanya terus-terusan menghindari serangan yang dilepaskan oleh Nevina. Fakta ini membuat si Ratu merasa cukup kesal sebab Yeu seakan-akan menganggap kalau Nevina ini bukan masalah baginya. Selanjutnya si Ratu Mekanik kembali menyerang dengan menggunakan cakar-cakar tajamnya, mengubah situasi menjadi pertarungan jarak dekat. Tapi seperti sebelumnya, Yeu lagi dan lagi hanya bertahan tanpa balik menyerang. Kekesalan Nevina semakin bertambah karena Yeu terlihat tidak serius untuk melawannya. "Aku bukanlah Nana yang kau kenal," ucap si Ratu Mekanik yang kali ini beralih ke mode Firepower. Membuat beberapa bagian tubuh Nevina kini dilengkapi dengan senjata berat yang berisikan peluru misil kendali dengan intensitas ledakan yang tinggi. Dan mulai dari sini, Nevina akan memberikan serangan-serangan yang kuat untuk membuat Yeu tersadarkan apabila si Ratu bukan lagi Nana kecil yang bisa ia suruh-suruh. Sebelum diberondong oleh mode Firepower Nevina, Yeu terlebih dahulu mengaktifkan kotak Pandora dan mengubah armornya menjadi bentuk pesawat jet mini dan kemudian terbang melesat ke udara dengan whoosh-whoosh untuk menghindari misil kendali. Nyatanya bukan hanya Yeu yang mampu melakukan hal tersebut. Sebagai Ratu Mekanik, Nevina juga mampu melakukan hal yang serupa, mengubah tubuhnya menjadi bentuk pesawat dan kemudian mengejarnya sehingga aksi kejar-kejaran di udara pun terjadi. Dan lagi-lagi Yeu harus berupaya menghindari hujan tembakan misil tanpa melakukan upaya untuk melakukan serangan balik, membuat Nevina semakin tambah jengkel lagi dengannya dan menganggap apabila Yeu itu takut untuk menghadapinya. "Lari dan terus lari, bukankah kau datang sini untuk mendidik dan memukulku?" ucap Ratu Mekanik yang masih terus mengejar Yeu sambil menyerangnya. Dan sekarang Yeu malah kembali mengubah bentuk tubuhnya ke mode mobil Batman dan ngengong-ngengong di jalur daratan. "Jangan lari kau brengsek, aku akan menangkapmu dan menghancurkanmu di bawah kakiku," ungkap Nana yang kemudian ikut-ikut berubah menjadi kendaraan berat berlapis baja yang dilengkapi dengan senjata bagaikan sebuah tank. Berikut dengan serangan hujan misil yang masih belum juga terhentikan. Setelah beberapa saat terjadinya aksi kejar-kejaran, pada akhirnya Yeu kembali ke mode armornya. Ia berhenti melarikan diri sambil mengatakan kalau kesabarannya kini sudah habis. Sementara Nevina dalam bentuk tank sudah berada tepat di balik punggungnya. "Dan ini adalah waktu untuk memberikan pendidikan," ucap Yeu yang kemudian membalikkan badan serta menahan laju tank Ratu Mekanik dengan menggunakan satu tangannya. Diikuti dengan Yeu yang mengaktifkan skill mechanical control dari akun mouse. Dalam waktu yang singkat, transformasi tank Nevina langsung terangkat secara paksa dan membuatnya kembali ke bentuk awal. Membuat si Ratu merasa heran bagaimana mungkin bisa Yeu mampu menghilangkan transformasi yang seharusnya hanya dia sajalah yang bisa mengatur kendalinya. Selanjutnya Yeu mengatakan dan mengakui kalau dia sudah sedikit keras kepada Nevina di masa lalu, membuat sang ratu harus melakukan banyak hal-hal merugikan yang membuat harga dirinya sebagai seorang ratu harus jatuh. Dan itulah alasan mengapa dalam pertarungan ini Yeu tidak melakukan serangan balik. Iya, itu semua Yeu lakukan untuk mengeluarkan amarah dan rasa frustasi sang ratu kepadanya. Namun Yeu juga tidak bisa terus-terusan seperti itu karena ia sendiri tidak punya banyak waktu untuk bermain kejar-kejaran.
Nevina tidak menyangka apabila Yeo sengaja melakukan itu kepada sosok ratu mekanik yang telah hidup selama ribuan tahun sepertinya, memperlakukannya seperti seorang bocah yang masih kecil. Ia juga merasa jengkel karena dari aksi kejar-kejaran tersebut ia sadar akan sebuah fakta di mana ia masih belum bisa mengalahkan Yeo meskipun sudah mendapatkan kekuatan yang besar serta melakukan usaha terbaiknya. Oh, bukankah kau menyerangku untuk menuangkan semua amarah dan rasa frustasimu kepadaku? Lantas kenapa kau ingin sekali mengalahkanku? Tanya Yeo. Ratu mekanik selanjutnya menjelaskan alasan mengapa ia ingin mengalahkan Yeo. Bagi Nevina, Yeo ini merupakan sebuah penghalang terbesar dalam menunaikan tujuannya yang ingin menguasai dunia ini. Dan menurutnya, bila ia bisa membunuh Yeo yang dianggap paling kuat, maka selanjutnya takkan ada lagi orang yang bisa menghalanginya untuk menguasai dunia di masa mendatang. Bagi Yeo, tujuan Nana untuk menguasai dunia ini rasanya terdengar sangat klise, ucapannya seperti para penjahat pada umumnya. Tapi yang Yeo heran kenapa pula Nana menginginkan planet manusia rendahan seperti bumi yang seharusnya sudah ketinggalan zaman dalam hal teknologi bila dibandingkan dengan planet si ratu. Sambil tertawa, Nevina membenarkan ucapan Yeo di mana planet ini hanyalah sekedar planet rendahan yang juga diisi oleh para makhluk-makhluk rendahan. Akan tetapi di saat ia bisa menguasai planet ini, maka Nevina bisa mengubah planet ini menjadi sepenuhnya planet mekanik seperti tempat tinggalnya dahulu hanya dalam waktu ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun saja. Lanjut Yeo. Terus kalau si ratu udah bisa mengubah planet ini seperti apa yang dia mau, apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Sang ratu pun menjawab kalau dia akan menjadikan planet ini sebagai kapal induk dan kemudian kembali ke planet asalnya untuk membalaskan dendam kepada para pengkhianat yang sudah membunuhnya di masa lalu. Oke. Kalau itu masalahnya maka aku akan membantumu menghabisi para pengkhianat tersebut, ucap Yeo. Akan tetapi Yeo tentunya tidak mau menuruti proses panjang ribuan tahun seperti apa yang dilakukan oleh sang ratu. Mengubah cara sulit semacam itu menjadi lebih simpel dengan cara Bang MC sendiri. Apa? Kata-katanya sangat meyakinkan dan bahkan aku tidak bisa menolaknya. Apakah memang benar-benar ada opsi seperti itu? Pikir Nana dengan wajah garangnya yang langsung berubah menjadi cibi-cibi, guys. Nevina juga berpikir mungkin jika Yeo orangnya, mungkin hal itu bisa saja ia lakukan. Mengingat Yeo ini memiliki kekuatan super di luar nalar yang tidak dimiliki oleh orang-orang di bumi. Tetapi meskipun hal itu benar adanya, Nevina masih belum bisa memberikan kepercayaannya kepada Yeo. Karena sebelumnya ia sendiri tewas di tangan orang yang paling ia percaya. Trauma akan masa lalu menyebabkan sang ratu tidak lagi mau mempercayai siapapun. Dasar kau pembohong! Semua orang adalah pembohong. Jangan coba-coba merayuku dengan kata-kata manismu. Karena aku takkan pernah tertipu, ucap Nana sambil dirinya mempersiapkan sebuah serangan. Dan dalam serangan kali ini ia mengerahkan seluruh kekuatan yang ia dapatkan dari pesawat ruang angkasa. Sementara itu dari arah lain, Yeo juga turut mengepalkan tinjunya sambil ia bergerak cepat ke arah Nevina. Bagi Yeo, karena Nana ini tidak mau mendengarkan kata-katanya, maka tak ada jalan lain lagi selain memamerkan sedikit kekuatan agar ia bisa patuh. Tinju dari dua kekuatan besar yang saling berbenturan menyebabkan terjadinya ledakan di sekitar area yang harus ikut terkena dampaknya. Dalam momen-momen tersebut, Nana juga kembali menyatakan bahwa dirinya bukanlah Nana, melainkan ratu mekanik yang bernama Nevina. Benturan kekuatan tersebut sekalian menutup pertarungan karena Nevina yang baru saja mengerahkan kekuatan penuhnya kini kembali ke wujud Nana muda. Sambil jatuh terduduk, ia masih tidak bisa menerima kalau ia masih belum bisa menang melawan Yeo meskipun baru saja menggunakan kekuatan penuhnya. Dari sini kita kembali memanggil si ratu mekanik pakai Nana, teman-teman, karena sudah kehilangan kesempatan untuk melakukan balas dendam sebab rencananya sudah hancur berantakan. Nana yang akhirnya merasa tidak lagi memiliki alasan untuk hidup sempat berpikir mungkin mati untuk kedua kalinya itu lebih baik, berikut dengan tubuh lemahnya yang akan segera roboh. Namun sebelum itu terjadi, Yeo terlebih dahulu menangkapnya. Dengan wajah memerah, Nana bertanya-tanya mengapa Yeo masih memperlakukannya dengan lembut. Padahal sebelumnya ia sudah mengkhianati, mencoba membunuh, dan melakukan banyak hal yang merugikan Yeo. Di tengah-tengah momen-momen dramatis tersebut, tiba-tiba saja raut wajah Yeo langsung berubah menjadi si wajah jahat. Bang MC ngomelin Nana karena ia malah berpikir untuk mati. Selain itu, Yeo juga menyuruh Nana untuk segera merenungkan perbuatan yang kali ini ia lakukan. Dan karena Nana sudah membuat Yeo mengambil tindakan, maka seperti apa yang ia katakan sebelumnya, di mana Yeo akan memberikan hukuman kepada Nana dengan memukul bokongnya supaya jerah. Apakah kalian juga ingin menghukum Nana, teman-teman? Setelah mendapatkan hukuman dan merenungkan perbuatannya, Nana yang sudah kapok akhirnya berjanji apabila dia takkan lagi membuat rencana untuk mengambil alih zona aman ataupun menguasai planet ini.
Dia juga berjanji bahwa ia takkan pernah berencana untuk membunuh Yeo lagi. Si Ratu Mekanik sekarang bagaikan bocah nakal biasa pada umumnya ketika ia menangis sambil mengusap air mata dan mengatakan kalau ia takkan lagi meneruskan aksi balas dendamnya sebab rencana yang sudah ia bentuk kini sudah benar-benar dihancurkan oleh Yeo. Kata-kata Nana malah membuat Yeo merasa jika dialah orang yang harus disalahkan. Yeo kini sudah merasa cukup memberikan hukuman kepada Nana. Selain itu Nana sendiri juga sudah merenungkan semua kesalahannya. Di lain hal, Bang MC juga takkan menarik kembali kata-katanya yang ingin membantu membalaskan dendam Nana. Bagi Yeo, meskipun Nana ini merupakan bocah yang nakal dan tidak patuh sekalipun, ia akan tetap membantunya sebab Yeo sudah menganggap Nana sebagai bagian dari keluarga tercintanya. Ucapan Yeo membuat Nana yang merasa terharu lantas memeluk kaki MC. Sambil menangis terseduh-seduh, Nana mengatakan kalau ia tidak menyangka setelah apa yang ia perbuat, Yeo masih memperlakukannya dengan sangat baik. Dan mulai dari sekarang, dari hatinya yang tulus, Nana akan menganggap Yeo sebagai sosok master yang memberikan energi kepadanya, memberikan cahaya kepadanya, dan Yeo akan menjadi satu-satunya pahlawan di hatinya. Yeo yang merasa sikap Nana kali ini sudah berlebihan pun kemudian mengalihkan pembicaraan, di mana Yeo bertanya informasi lebih lanjut terkait dengan rencana balas dendam yang akan dilakukan oleh Nana. Obrolan keduanya pun berlanjut ke dalam pesawat luar angkasa. Di sini Nana menjelaskan apabila planet M79 rumahnya adalah planet yang murni terbentuk dari benda-benda mekanik, memiliki ukuran 5 kali lebih besar dari bumi, dan jarak planet M79 dengan bumi sekitar 10.000 tahun cahaya, serta memiliki peradaban yang teknologinya jauh melampaui bumi. Nana juga turut menjelaskan bahwasannya pesawat luar angkasa ini bukan sekedar pesawat biasa, sebab pesawat ini dilengkapi dengan berbagai macam benda berteknologi tinggi. Dan yang paling penting, pesawat ini membawa jump gate. Jump gate ini merupakan sebuah perangkat yang bisa membentuk sebuah portal teleportasi dengan jarak yang sangat jauh. Pada awalnya, Nana menyebar pesawat ruang angkasa ke beberapa alam semesta agar pesawat tanpa awak ini singgah di dunia yang baru. Dan ketika pesawat ini singgah di planet yang baru, dan itu dirasa ideal, mereka akan secara otomatis membuka jump gate, sehingga orang-orang dari planet M79 bisa pergi ke planet baru yang dirasa ideal untuk menjadi tempat tinggal. Dan untuk sekarang, meskipun jump gate di dalam pesawat ini masih utuh, akan tetapi jump gate masih belum bisa digunakan. Sebab saat ini jump gate masih membutuhkan banyak energi untuk bisa aktif. Sementara itu, dalam rencana yang akan Nana lakukan untuk bisa kembali ke planet asalnya, ia sudah membentuk dua rencana. Pertama, yakni menggunakan semua energi yang terdapat di planet ini untuk mencharge energi jump gate. Namun cara pertama ini memiliki persentase yang terbilang rendah dalam hal keberhasilan. Dan rencana kedua, jika Nana gagal melakukan charge energi dari bumi, maka ia akan mengubah planet ini menjadi pesawat induk dan mengontrolnya keluar dari tata surya dan perlahan menuju ke planet M79. Cara ini tentunya akan memakan banyak sekali waktu. Dari sini Yeo menyimpulkan dua rencana yang sudah dibuat oleh Nana sama-sama akan membuat bumi serta manusia yang ada di dalamnya mengalami kepunahan dong. Dan Nana pun membenarkannya. Namun di sini ia percaya apabila Yeo yang memiliki banyak cara pasti bisa menemukan metode lain yang tentunya takkan mengancam keberadaan bumi serta para manusia yang hidup di dalamnya. Yeo selanjutnya menyuruh Weiss untuk memindai seluruh isi pesawat dan menentukan apakah masih terdapat teknologi berguna yang bisa dikendalikan oleh akun Mouse. Setelah melakukan pemindaian, Weiss pun langsung bersemangat ketika ia menemukan terdapat beberapa benda yang sangat bermanfaat. Dikatakan oleh Weiss bahwa Mouse merupakan ilmuwan gila yang mampu membangun perangkat hyperspace dan interdimensional. Bahkan ia juga bisa membuat mesin waktu. Ketiga benda tersebut merupakan perangkat tingkat tinggi top tier milik Mouse yang telah hilang setelah kematiannya. Dan sebagai pewarisnya, Yeo juga memungkinkan untuk bisa membuat benda seperti itu asalkan memiliki cetakannya. Dan sekarang setelah melakukan pemindaian, Weiss berhasil mendapatkan banyak blueprint top tier dari pesawat ini yang sangat bermanfaat dalam melakukan pembangunan zona super aman. Yang diantaranya adalah perangkat pelindung terhadap gangguan geomagnetik, di mana perangkat ini berguna untuk mengubah area gurun di sekitar zona super aman menjadi ruang udara bebas tanpa hambatan. Hal ini memungkinkan orang-orang di zona aman bisa melakukan komunikasi dari jarak yang sangat jauh tanpa harus mengkhawatirkan semacam stasiun komunikasi untuk mentransmisikan ulang pesan yang mereka sampaikan. Kira-kira begitu, Der. Nggak ngerti, Mamang. Lanjut. Dan ada satu lagi benda yang sangat berguna bagi Yeo, yaitu bajai Earth Orbit Satelit. Bumi sendiri saat ini sudah tak lagi memiliki satupun satelit. Namun sekarang Yeo bisa membuatnya kembali. Bajai satelit ini semacam satelit yang bisa diluncurkan ke orbit dekat bumi untuk memantau seluruh area zona super aman dan bahkan seluruh bumi. Jadi dengan benda ini maka Yeo mampu melihat semua hal yang terjadi di planet ini dengan jelas.
Fakta ini membuat Yeo merasa sangat bersemangat. Ia tidak menyangka perjalanan untuk menghukum bocah yang melakukan pemberontakan malah berbuah manis seperti ini. Dan dengan bantuan dari teknologi ini, Yeo yakin jikalau zona aman di masa depan akan menjadi tempat yang terjamin aman. Kembali ke inti permasalahan, Yeo kembali bertanya kepada Wes tentang apa saja yang harus mereka lakukan untuk bisa mencharge energi Jamgate. Wes kemudian berpikir keras sampai otak CPU Qualcomm Snapdragon di dalam tubuhnya hampir meleduk. Namun dari situ pula ia mendapati bahwa di bumi tidak ada energi yang mencukupi untuk bisa mengisi ulang energi Jamgate. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengisi ulang energi Jamgate dengan tingkat keberhasilan yang tinggi ialah dengan menyerap kekuatan bintang. Kekuatan bintang atau matahari itu kan sama saja, tapi kayaknya menggunakan matahari untuk mengisi Jamgate itu berlebihan deh. Terus gimana caranya? Simak baik-baik teman-teman, karena caranya adalah ini.